Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Halo, salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama saya tukang dagang. Di sini kali ini aku akan memberikan 6 tips bagaimana menjadi importir yang sukses, khususnya untuk barang-barang dari Cina. Nah, di sini kenapa dari Cina? Kebetulan Cina ini adalah negara yang berkembang dan juga besar sekali ekonominya. Kita tahu ya, untuk manufaktur yang sendiri itu banyak sekali di Cina. Dari produk yang banyak dibuat di Cina, teknologinya pun tidak kalah canggihnya dari negara Amerika. Jadi stay tune terus, 6 tips yang akan saya berikan berikut ini. Tips nomor 1, yaitu kita harus tahu dulu nih budget dan modal kita itu berapa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan juga dari modal yang akan kita keluarkan untuk membeli barang dari Cina. Tips nomor 2, yaitu tentukan barangnya yang akan kita beli. Dan pastikan kita udah tahu nih barang yang kita beli ini itu bisa dijual di Indonesia. Jangan sampai barangnya itu nggak bisa dijual di Indonesia. Jadi kita pastikan dulu barang yang ingin kita beli. Tips nomor 3, yaitu bandingkan harga di Indonesia. Jadi kita bisa compare nih barangnya, harganya berapa di Indonesia. Bisa dilihat dari Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya, agar kita nggak keliru untuk mencari barang yang ada di Cina. Tips nomor 4, yaitu mencari forwarder atau jasa ekspedisinya. Jangan sampai nih kita udah mencari barang di Cina tapi nggak tahu untuk pengirimannya melalui apa. Dan ini sangat penting karena kita harus tahu dulu nih forwarder yang kita gunakan. Jangan sampai pengirimannya harganya mahal dan juga waktunya sangat lama. Itu harus kita perhitungkan terlebih dahulu sebelum membeli barang dari Cina. Tips nomor 5, itu hitung biaya kirim ditambah biaya barangnya yang akan kita beli. Jadi kita tahu nih sebelum kita beli barang dari Cina, kita udah tahu harga barang, biaya cukai, dan juga harga pengirimannya. Jadi nggak kaget ketika barangnya sudah sampai di Indonesia. Semua sudah tercantum dari awal pembelian barang hingga pengirimannya. Tips nomor 6, itu mencari pasar atau customer untuk dijual barangnya yang kita sudah beli di Cina. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Selama kita mencari barang di Cina, kita sudah lebih tahu dulu nih barangnya itu akan kita jual kemana. Jangan sampai kita sudah beli barang tapi kita nggak tahu barangnya akan dijual di mana. Dan dipastikan kita udah tahu nih marketplace apa yang akan kita gunakan. Bisa melalui dari Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Serta kita juga bisa menggunakan channel lain seperti Instagram dan Facebook agar pasar kita lebih luas dan kita tahu nih barangnya akan dijual kemana. Demikian penjelasan dan tips dari saya. Mudah-mudahan dapat diikuti dan bermanfaat untuk para pedagang semuanya. Salam tukang dagang Indonesia.